Halo Sobat Horors, ketemu lagi bersama saya di channel kebanggaan kita bersama. Di mana lagi kalau bukan di Horors Channel. Guys, kalian percaya nggak dengan yang namanya awet muda? Nah, buat kalian yang nggak percaya dengan istilah awet muda, kalian harus ikut alur cerita film ini sampai akhir. Karena alur film kali ini akan menceritakan sebuah kisah penyihir yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan wajah yang tetap cantik dan aduhai, meski harus mempertaruhkan nyawa orang lain. Penasaran seperti apa kisah dari penyihir ini? Tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Cerita diawali dari sebuah tempat di entah berantah. Hiduplah tiga gadis kembar cantik. Dan suatu hari, salah satu dari tiga gadis kembar tersebut bertemu dengan seorang wanita tua misterius. A veces el mal también. Lalu, scene beralih kepada sepasang suami istri yang terlihat panik saat memberi pertolongan pertama kepada anaknya yang menderita penyakit aneh. Setelah memanggil dokter pribadi, sang dokter pun menyarankan agar segera membawa si anak yang bernama Luna itu ke rumah sakit, agar nyawanya bisa terselamatkan. Lalu pada malam harinya, saat Nala, kakak dari Luna sedang asyik bermain HP, ia mendengar ayahnya Guillermo dan ibunya Rebecca sedang berdebat ketika Rebecca memutuskan untuk membawa Luna ke pengobatan alternatif. Lalu scene beralih kepada Rebecca yang meminta Nala untuk segera bersiap-siap untuk keberangkatan mereka. Nala yang saat itu tidak setuju dengan keputusan ibunya pun harus dibujuk oleh sang ayah. Meski sang ayah sebenarnya tidak setuju dengan keputusan ibunya. Tapi demi kesehatan Luna adiknya, mereka pun harus setuju. Dan saat berada di dalam lift, tiba-tiba Rebecca didatangi oleh seorang ibu dan anaknya. Lalu berkata agar menjaga anaknya terkait banyaknya anak-anak yang tiba-tiba jatuh sakit belakangan ini. Dan singkat cerita, tibalah mereka di sebuah tempat dengan disambut oleh seorang wanita tua bernama Josefa, yaitu ibu dari Rebecca. Tampak Josefa kagum melihat cucu-cucunya yang sudah besar. Dan saat Guillermo menyapanya dengan sebutan ibu, Josefa tidak terima karena ia merasa ia belum setua itu. Espero que nada más no tan bien como tú, Rebeca. No me digas, doña, que me hace sentir más. Es en la casa de la abuela. Lalu saat memasuki ruangan dengan interior bernuansa klasik, Nala pun berniat untuk mengupdate status di salah satu media sosial miliknya. Tapi sayang, di tempat itu tidak ada sinyal guys. Melihat itu, Guillermo pun menyarankannya untuk sebaiknya mencari sinyal di pekarangan. Dan saat mencari sinyal di pekarangan, Nala dan Luna pun menemukan sebuah kolam dan seorang pengurus taman bernama Pedro. Dan saat kembali ke dalam rumah, tanpa sengaja Nala mendengar percakapan rahasia antara Rebecca dan Josefa yang terdengar mempertanyakan kedatangan mereka ke tempat ini. Lalu scene beralih kepada Josefa yang memperkenalkan anak-anak kepada asisten rumah tangga bernama Abigail. Dan tampak Luna dan Nala menyukai wanita tersebut. ¿Es cacao? Aquí hay uno. Está rico, ¿verdad? Lalu saat makan malam, Josefa bertanya kepada Guillermo apakah ia menyetujui pengobatan yang akan mereka lakukan kepada Luna. Dan terlihat Rebecca berusaha untuk meminta Josefa agar tidak mempertanyakan hal tersebut kepada Guillermo. Dan Guillermo menjawab apapun akan mereka lakukan demi anak-anak mereka. Apalagi saat ini sedang terjadi wabah yang banyak menimpa anak kecil di lingkungan mereka. Pernyataan Guillermo pun membuat Josefa sedikit curiga kepada Rebecca tentang wabah yang diceritakan oleh Guillermo. Dan saat itu juga, Rebecca meminta Guillermo agar berhenti membicarakan hal itu. Lalu saat Abigail memeriksa Luna dan Nala yang akan beristirahat, ia pun menceritakan sebuah dongeng sebelum tidur. Kira-kira seperti ini ceritanya guys. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 orang gadis kembar. Dan salah satu dari ketiga gadis tersebut menjadi korban dari seorang penyihir jahat yang selalu menghisap darahnya setiap malam untuk memperoleh kekekalan dalam hidupnya atau agar selalu awet muda. Hal itu pun membuat salah satu gadis tersebut menjadi pesakitan.
Melihat itu, salah satu kakak dari si gadis pun menaruh gunting di tempat tidurnya, karena ia percaya gunting menjadi salah satu benda yang sangat ditakuti oleh penyihir. Karena keadaan adiknya sudah semakin parah, kedua saudaranya pun akhirnya menemui seorang penyihir dari Karibia. Dan salah satu dari mereka tampak tidak yakin dengan apa yang akan mereka lakukan. Dan penyihir pun mengajarkan mereka cara membuat baka. Perlu diketahui, baka adalah makhluk mitologi dari pedalaman tergelap dari Karibia yang dapat mengabulkan setiap permintaan. Tapi tidak gratis, guys. Dia akan meminta tumbal setelah mengabulkan permintaan. Setelah bersedia memberikan tumbal, maka penyihir tersebut meminta kedua gadis itu untuk mengubur telur burung unta dengan darah kambing saat bulan purnama. Dan setelah 6 hari, akhirnya mereka pun berhasil melahirkan seekor baka. Dan ternyata berhasil. Setelah baka dilahirkan, kondisi adik mereka pun semakin membaik. Dan mereka pun menepati janjinya untuk memberikan tumbal kepada si penyihir. Lalu si penyihir merayu mereka agar tetap melayaninya dengan berjanji akan membuatnya tetap awet muda. Tampak salah satu dari dua gadis kembar tersebut termakan rayuan si penyihir. Singkat cerita, suatu waktu si kakak yang sudah menguasai ilmu hitam melihat ikat rambut milik adiknya ada di rumah si penyihir. Dia pun yakin kalau apa yang sudah terjadi kepada adiknya adalah ulah dari si penyihir tersebut. Dan tiba-tiba Rebecca pun meminta Abigail agar tidak bercerita tentang isu-isu di desa yang membuat anak-anaknya ketakutan. Sembari mengajak Nala keluar untuk membicarakan sesuatu. Dalam pembicaraan mereka terlihat Rebecca meminta agar menjaga Luna dan tetap tinggal di rumah nenek. Karena ia dan Guillermo akan pergi ke suatu tempat yang cukup jauh. Tampak Nala sangat kesal kepada ibunya yang berniat meninggalkan mereka di rumah yang sangat menyeramkan itu dengan nenek yang seperti penyihir. Tapi apapun itu perintah ibunya harus tetap ia jalankan. Dan tak diduga, ternyata si nenek mendengar semua perbincangan mereka. Lalu Sin beralih kepada Guillermo yang mencoba meminta Rebecca untuk memikirkan kembali apa yang akan mereka lakukan. Tetapi Rebecca tetap bersikeras dan membujuk serta merayu Guillermo dengan rayuan Pulau Kelapa. Traten de no quemar. Singkat cerita, setelah Rebecca dan Guillermo berangkat, si nenek pun memberitahu aturan-aturan yang berlaku di rumah tersebut. Mulai dari harus memakan apa yang disediakan, serta harus menuruti semua perintah si nenek. Kemudian, Sin beralih kepada Nala yang meminta Abigail untuk melanjutkan kisah ketiga gadis kembar. Dan karena mengingat perkataan Rebecca, awalnya Abigail menolak permintaan Nala. Tapi karena Nala terus memohon dan berkata kalau ibunya tidak ada di sini, maka Abigail pun melanjutkan kisah tiga gadis kembar tersebut. Dan kisah tiga gadis kembar pun dilanjut dari si kakak yang sudah memiliki ilmu hitam, mengajak adiknya untuk membunuh si penyihir yang telah membuat adik mereka menderita dengan mencari kulit penyihir yang selalu ditinggalkannya dalam sebuah wadah saat sedang mencari mangsa, lalu menaburinya dengan garam. Dan hal tak terduga pun terjadi. Cuando la bruja volvió, las niñas... Dan sebelum si penyihir tewas, ia sempat memberikan kutukan kepada mereka kalau mereka akan mengalami hal yang sama dengannya. Lalu Sin beralih kepada ibu gadis kembar yang menjadi tumbal untuk si makhluk baka. Tidak terima dengan kejadian itu, si adik pun berusaha untuk menghentikan semua dengan membunuh baka.
Dengan terbunuhnya Baka, kondisi si adik yang persakitan pun semakin parah hingga berakhir dengan kematian. Peristiwa itu pun membuat kedua gadis kembar tersebut akhirnya berpisah. Si kakak terus menuntut ilmu, sedangkan si adik berhenti sampai di situ. Dan hingga saat ini, tidak seorang pun yang tahu di mana keberadaan mereka. Lalu suatu malam, saat Nala baru saja memejamkan mata, tiba-tiba dan ternyata Nala bermimpi di dalam mimpi, guys. Dan saat akan beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba Luna merasa sakit di kakinya. Melihat itu, Nala pun segera menemui Josefa, berniat memberitahukan hal itu. Dan saat itu, terlihat Josefa sedang berbincang dengan Rebecca yang bertanya tentang keadaan kedua anaknya. Saat itu, Josefa tidak mengindahkan perkataan Nala tentang keadaan Luna, lalu kemudian menutup telepon. Sembari berkata, kalau kedua orang tuanya tidak boleh tahu tentang keadaan Luna, karena akan membuat mereka khawatir. Kemudian, saat si nenek sedang asik bersama Luna, Nala pun segera mencari sinyal dan berniat untuk memberitahu Rebecca dan Guillermo tentang apa yang sudah mereka alami selama ditinggal bersama si nenek. Sampai tak sadar, ia sudah berada dalam sebuah kamar rahasia milik Josefa. Dan kesal dengan perbuatan Nala yang sudah melanggar aturannya, Josefa pun merusak ponsel milik Nala sebagai balasan atas kelancangannya. Scene beralih saat suatu malam, Nala mengalami hal yang sangat mengerikan. Dan saat terbangun, ia segera memeriksa Luna. Dan benar saja, ia pun melihat luka bekas gigitan di kaki adiknya tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, Nala pun segera membawa adiknya pergi dari rumah itu. Lalu saat mereka tiba di tengah hutan, mereka menemukan sebuah tempat yang mirip tempat melakukan ritual. Dan tak berselang lama, mereka pun berhasil menemukan gubuk milik Abigail. Karena kondisi Luna yang sudah kelelahan, Nala pun memutuskan untuk meninggalkan Luna dan berniat untuk meminta pertolongan kepada Abigail. Dan hal tak terduga pun terjadi. Mengira Abigail dan Pedro adalah penyihir karena aksi mereka yang baru saja ia lihat, Nala pun kembali menemui Luna. Dan ternyata si nenek berhasil menemukan mereka, lalu membawa mereka kembali ke rumah. Akibat perbuatannya, Josefa pun menampar Nala. Dan Nala berkata kalau ia tahu apa yang sudah Josefa perbuat kepada Luna. Sembari berkata, ia tahu kalau Josefa adalah seorang penyihir. Mendengar itu, Josefa pun semakin pitam, lalu mengurung Nala di dalam basement.
Dan saat akan beristirahat, tiba-tiba Nala mendengar suara seseorang yang ternyata adalah Pedro, yang mencoba memeriksa keadaan Nala sesuai permintaan Abigail. Nala pun meminta Pedro agar mengeluarkannya dari tempat itu. Tapi sayang, Pedro tidak cukup berani untuk melakukannya. Dan keesokan harinya, Josefa pun memberi kejutan kepada Nala dengan memperlihatkan mayat Pedro yang sudah mengambang di dalam kolam. ¡Qué desgracia! Lalu Josefa memperlihatkannya kondisi Luna yang sudah duduk di atas kursi dengan tabung berisi darah. Saat akan menanyakan keadaan adiknya, telepon pun berdering. Dengan sigap, Nala segera turun berniat untuk memberitahu semua kejadian ini. Tapi sayang, Josefa sudah lebih dulu memutuskan kabel telepon. Dan Nala pun harus kembali ke dalam basement. Tapi Nala tidak tinggal diam guys. Ia akhirnya berhasil keluar dari ruangan tersebut dan segera menemui Luna. Lalu mengambil gunting dari bawah kasur milik Luna. Dan kebetulan saat itu Josefa pun memergokinya. Dan perkelahian pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan Josefa, mereka kembali melarikan diri. Dan saat di tengah hutan, mereka melihat beberapa orang sedang melakukan sebuah ritual. Dan tak diduga, Nala melihat Abigail sedang memegang pisau lalu mengiris lehernya. Dan tampak seorang wanita sedang membacakan mantra kepada sebutir telur burung unta. Lalu saat ia kembali kepada Luna, ternyata ia mendapati adiknya tersebut sudah tak sadarkan diri. Dan saat si wanita yang ternyata adalah Rebecca mencium baka yang sudah menetas tersebut, keajaiban pun terjadi. Luna yang sudah sempat tak sadarkan diri akhirnya kembali bersama kakaknya. Mereka kembali melanjutkan pelarian mereka. Sampai akhirnya mereka harus beristirahat sejenak setelah semalaman harus berjalan di tengah-tengah hutan belantara. Dan beruntung Rebecca dan Guillermo menemukan mereka. Dan belum sempat tersadar, Nala harus kembali tertidur setelah Josefa memberi mantra kepadanya, yang membuat ia harus mendengar semua pembicaraan ibunya dengan Josefa saat akan pamit kembali ke Meksiko. Dan tampak Nala tidak dapat berbuat apa-apa akibat efek dari mantra. Terlihat Rebecca berterima kasih kepada Josefa karena sudah merawat kedua anaknya. Dan setelah Rebecca pergi, Josefa pun berjanji kepada Nala kalau ia tidak akan pernah meninggalkan Luna. Dan saat Rebecca melihat bekas luka gigitan di kaki putrinya, ia pun segera kembali ke dalam rumah. Dan hal tak terduga pun terjadi. Rebecca akhirnya tewas di tangan Josefa. Dan di tempat lain, Nala yang setelah melihat album foto akhirnya menyadari kalau Josefa adalah salah satu dari 3 gadis kembar dalam cerita Abigail. De ellas y de sus 2 hermanas, la otra huyó y se conservaba no. Dan setelah menyadari semuanya, Nala pun mempersiapkan perlengkapan dan berencana akan membunuh Josefa si penyihir. Dan di luar, Josefa yang sudah kembali muda mulai merayu Guillermo dan meminta jatah sembari menunggu Nala dengan urusannya. Sementara Nala yang mengira wanita yang sedang berbaring adalah Josefa pun segera melancarkan aksinya. Setelah merasa semuanya sudah beres, Nala pun segera turun menemui ayah dan ibunya yang ternyata adalah Josefa yang sudah kembali muda dan aduhai. Dan mereka pun kembali ke Meksiko dengan membawa sebuah kotak berisi cenderamata. Singkat cerita, Luna pun dinyatakan sembuh. Dan dokter sangat tidak percaya dengan keajaiban ini. Dan film belum berakhir guys.
Suatu malam, Nala terbangun karena mendengar suara aneh dari dapur. Merasa penasaran, ia pun segera bergegas untuk memeriksa sumber suara tersebut. Dan hal tak terduga pun terjadi. Dan saat si penyihir memeluknya, sembari mengucapkan kata khas milik Josefa, Nala pun tersadar kalau ia sedang bersama dengan Josefa, si adik kembar dari Rebecca, ibunya. Kutukan si penyihir dari Karibia pun akhirnya terpenuhi, dan film pun berakhir. Meski ending dari film ini sedikit mengecewakan, tapi minimal sudah membuat kita mendapat suatu pelajaran kalau musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi, apapun ceritanya, hendaklah kita mengendalikan hawa nafsu sebelum akhirnya membunuh diri kita sendiri. Jika kalian suka channel ini, silakan like dan share. Berikan masukan dan kritik membangun di kolom komentar. Nggak mau ketinggalan video-video terbaru dari channel ini? Subscribe aja. Dan ingat, satu subscribe sangat berarti bagi saya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan salam horor.